Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Kiranya sukacita dan damai Natal tetap melingkupi hidup kita hingga saat ini. Senang sekali saya menjumpai semuanya pada pagi ini melalui renungan pagi. Bacaan kita pagi ini dari Matius 2 ayat 11 mengatakan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Akhir dari pencarian. Jika saudara akan memberi hadiah kepada seseorang, apa yang kita pikirkan sebelum memberi kadonya? Hal yang lazim dalam dunia ini, jika kita ingin memberikan kado terhadap seseorang yang baru lahir, terlebih dahulu kita akan sesuaikan dengan usianya, jenis kelamin, dan keperluan bayi tersebut. Pastinya kita akan memberikan yang cocok dan akan terpakai pada bayi itu. Saudara sekalian, namun sangat mengherankan jika ada orang yang penting, bijaksana dan terpandang pada waktu datang mencari bayi Yesus. Mereka mempersiapkan persembahan yang sepintas pemberian itu bukanlah yang penting bagi Yesus. Logikanya yang dibutuhkan adalah pakaian, makanan, dan uang. Sebab bayi Yesus lahir dari keluarga muda, dari latar belakang ekonomi yang sangat terbatas, bukan kebutuhan utamanya pada waktu itu. Saudara, siapakah orang Majus ini? Mereka adalah orang-orang Majus dari timur, demikian kata Alkitab. Ada penafsir yang mengatakan mereka dari Persia. Yang jelasnya mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pandai, yang menguasai ilmu perbintangan atau astrologi. Saat mereka melihat sebuah bintang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka mempercayai bahwa bintang itu bukan bintang biasa, tapi bintang itu adalah supranatural. Mereka percaya itu adalah tanda di langit bahwa Mesias, Raja orang Yahudi, telah datang. Saudara, ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari pasal ini. Kita bisa membandingkannya dengan Raja Herodes yang jahat dengan orang-orang Majus ini. Besok kita akan merenungkan sikap Herodes menyambut Natal. Orang-orang Majus ini mencari Yesus. Saudara, kata mencari berarti mereka berupaya untuk menemukan dan berjuang sampai menemukan apa yang dicari. Di mana raja yang baru dilahirkan itu berdasarkan petunjuk bintang itu. Setelah mereka menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, perjalanan bukan hitungan hari, saudara, atau minggu saja, tetapi diperkirakan perjalanan dengan hitungan bulan. Karena itu, jangan heran jika penuturan penulis Injil Lukas mengatakan, jika gembala-gembala datang menemukan Yesus di sebuah kandang karena tidak ada penginapan bagi mereka. Orang-orang Majus itu tidak datang ke kandang dan menemukan bayi Yesus di palungan. Tidak. Mereka datang ke rumah, demikian kata Matius. Orang-orang Majus itu tidak datang pada waktu yang sama dengan para gembala. Para gembala memang menemukan bayi Yesus di kandang di dalam palungan. Palungan tempat makan bagi hewan. Para gembala datang tak lama setelah Yesus dilahirkan. Tetapi orang-orang Majus ini datang kemudian. Mereka datang setelah Maria dan Yusuf dan bayi Yesus telah pindah ke sebuah rumah kecil. Sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Tetapi pada waktu itu mereka telah berada di dalam rumah itu ketika orang-orang Majus ini datang. Orang-orang Majus ini telah mengorbankan banyak hal dan melewati banyak cobaan dan kesulitan untuk datang bertemu dengan Yesus di dalam rumah kecil di Bethlehem. Kedua mereka sujud menyembah Dia. Orang Majus ini mengenal Yesus sehingga mereka menyembahnya karena Yesus adalah inkarnasi Allah yang menjelma dalam daging manusia. Rasul Yohanes menyebut Yesus adalah firman dalam Yohanes pasal pertama. Dan Rasul itu berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh belas kasihan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mereka adalah orang-orang bijak. Mereka menyembah Dia. Yang dimaksudkan bukan menyembah Maria atau Yusuf, tetapi mereka menyembah kepada Yesus karena Yesuslah yang layak untuk disembah.
Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah hadiah yang sangat mahal, yang terbaik yang orang-orang Majus itu miliki. Emas menggambarkan sebuah upeti kepada raja. Emas selalu menjadi persembahan hanya untuk raja. Kemenyan adalah dupa yang mahal, mengatakan bahwa dupa itu untuk Tuhan. Biasanya diterima oleh kaum imam untuk menjadi dupa yang dibakar hingga mengeluarkan bau wangi yang membumbung tinggi ke hadapan Allah. Mur adalah rempah-rempah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka menguburkan orang mati, yang dipergunakan untuk membalsemi mayat orang itu agar tetap awet. Dan dalam Yohanes pasal 19 ayat 39 kita menemukan bahwa Nikodemus membawa mur untuk dibalsemkan kepada mayat Yesus sebagai cara orang Yahudi bila menguburkan mayat. Bagi dia yang menderita dan mati di kayu salib untuk membayar penuh hukuman atas dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, bagaimanakah sikap kita merayakan Natal di tahun ini? Kiranya tidak selesai pada perayaan di jemaat kita telah usai. Mari kita memikirkan hal ini. Orang-orang Majus ini mencari Yesus, datang padanya, menyembahnya dengan membawa persembahan yang menyimbolkan pengakuan dan percaya mereka bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Imam, Yesus adalah yang mati untuk membayar dosa-dosa manusia. Saudara sekalian, bukankah kita harus bersyukur lebih lagi sebab Ia datang mencari kita, Ia datang kepada kita. Mari kita datang menyembah Dia. Jika orang Majus datang menyembahnya dan sujud dan membawa persembahan-persembahannya, mari kita memberi yang terbaik juga dari hidup kita sebagai persembahan. Hidup yang berbau harum di hadirat-Nya, lebih daripada kemenyan. Hati yang mempersembahkan jiwa kepadanya, lebih dari emas. Pengorbanan kasih kita lebih daripada harga mur. Sebab kita menerima anugerah terbesar dari Raja di atas segala raja. Menerima persembahan Imam Besar Agung yang telah mendamaikan kita dengan Allah yang telah mati bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak karena kami dapat memperingati Natal di tahun ini. Kiranya Tuhan mengingatkan kami apa yang selayaknya kami lakukan. Kami merayakan Natal seharusnya dengan membawa persembahan hidup kami yang berkenan kepadamu, yang memuliakan namamu, yang menyenangkan hatimu, lebih daripada emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu kami membawa satu jiwa kepada Tuhan, kami membawa umat-umatmu menghampiri Engkau, maka kami membawa diri kami kepadamu. Sesungguhnya kami sedang mempersembahkan persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya umat-umatmu dimanapun mereka berada pada pagi ini, mendengarkan firman ini, dan kemudian meresponinya dengan pergi untuk memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik dari Tuhan, yaitu hidup kami yang menyenangkan Engkau ya Tuhan, melalui pikiran, perkataan, hingga tingkah laku kami. Tuhan, tuntunlah kami di sepanjang hari aktivitas kami di hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.